Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat makan Allah, ada beberapa pertanyaan yang datang kepada kita. Salah satunya tentang wajibkah istri tahu jumlah penghasilan suami? Ya, ini tentu penting bagi suami ataupun istri. Dalam hukum fikih Islam, ada pendekatan yang berbeda dengan hukum qalbu yang digunakan oleh ahli-ahli qalbu. Dalam hukum fikih, hukum hitam putih, boleh tidak boleh. Kalau ditanya wajibkah, tentu tidak wajib. Kalau ditanya bolehkah, itu pertanyaan yang berbeda. Maka jawabannya boleh. Tapi bolehkah kepo? Itu lain cerita, ya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, sahabat yang melakukan Allah, ketika ini terjadi pada keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Maka bagi seorang suami ataupun istri harus memahami sebuah hadis dari Ibnu Majah. Nabi SAW ditanya, "Ma haqqul mar'ati ala zawjiha?" Apa hak seorang istri terhadap pasangannya, terhadap suaminya? Bolehkah kepo masalah penghasilan? Bolehkah tahu secara detail? Apa jawaban Nabi SAW? Nabi tidak membahas bab itu. Nabi kemudian mengatakan apa? An tuti'imaha. Kewajiban seorang istri atau hak seorang istri terhadap suaminya agar mendapatkan makanan. Artinya mendapatkan nafkah, pakaian, ketika marah tidak pukul wajah, ya. Ketika ngambek tidak pisah rumah, cuma pisah ranjang. Nabi cuma berbicara secara fikih, secara hukum zahir, hukum hitam putih sampai di sana. Namun ada hadis lain yang bisa kita lihat, kisah dari Abu Sufyan yang mempunyai seorang istri, istrinya seorang yang suka memberi, tapi suaminya sangat perhitungan. Kalau bahasa kita mungkin disebut sedikit pelit, tapi tidaklah kita sebut beliau pelit, mungkin kita sebut perhitungan. Apa yang terjadi? Maka istrinya yang bernama Hindun datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dari harta suamiku?" Sedangkan dia tidak tahu. Apa kata Nabi? Boleh, tapi bima'ruf, dengan cara yang pantas. Maka kita kiaskan, analogkan hadis ini kepada pertanyaan yang dulu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Apa itu? Jika Nabi mengatakan boleh memberi dari harta suami dengan cara yang pantas, maka seorang istri juga boleh mengetahui persoalan pekerjaan suami yang sepantasnya. Maka saya menyarankan kepada para istri, jangan terlalu detail bertanya kepada suami. Cukup persoalan yang ada di luar rumah sana berhenti ketika ada di depan pintu kamar atau di depan pintu rumah. Ketika masuk, maka jadikanlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kita nikmati. Kalaupun mau bercerita, berceritalah hal-hal yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Hal yang pantas didengar. Jangan ember. Begitu juga seorang istri, jangan masuk lebih jauh. Bukan berarti kita akan mengatakan jika sudah masuk perempuan ke dalam dunia pekerjaan suami maka hancur. Kita tidak mengatakan itu. Tapi ini akan mengganggu seorang suami. Sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW mengatakan, "Aku wasiatkan engkau, istausu bin nisa khairan." Berwasiatlah, berilah pesan, sikapilah wanita dengan khairan. Apa beda khairan dengan hasanan? Khairan itu artinya sama secara bahasa Indonesia, tapi secara bahasa Arab, khairan adalah kata-kata yang dikhiarkan, yang diikhtiarkan, yang sepantasnya kita dengar, yang sepantasnya kita cerita. Maka barangkali ada kata-kata yang isinya baik, tapi dia tidak tepat, tidak baik sampai kepada istri. Maka istri kita ngambek, istri kita tersinggung. Begitu juga seorang istri, jika suami dipesankan agar berbicara yang pantas, yang tepat kepada istrinya, maka sebaiknya istri pun berusaha seperti itu. Meskipun itu susah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini ancaman buat perempuan sebenarnya. Tapi perempuan begitu mungkin karena laki-lakinya juga. Apa kata Nabi?
Inni ra'aitu aktsara ahlin nar an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Apa sebabnya? Sebabnya hanya satu, takfurnal ashir. Karena mereka kepo, lalu takfurnal ashir. Suka menghilangkan jasa suami. Karena kalau seorang istri tahu misalnya penghasilan suaminya besar, nafkah yang diberikan misalnya hanya beberapa, dia akan merasa tidak sempurna. Suatu kali ada seorang perempuan yang hidup telah bahagia bertahun-tahun dengan penghasilan cuma mungkin 5 juta sampai 7 juta setiap bulan dari suaminya, lalu dapat nafkah mungkin sepertiganya, bahagia. Lalu mereka reuni, lalu bertemu dengan seorang temannya yang sangat glamor, mereka sampailah ceritanya kepada gaji suaminya. Lalu si perempuan yang glamor itu cerita, gaji suamimu dikit, yang besar itu suami saya. Saya diberi nafkah setiap bulan 3 kali dari gaji suamimu. Wah, suamimu pelit. Jangan-jangan dia punya penghasilan yang besar. Akhirnya, meskipun si perempuan yang baik, yang bahagia ini, tadinya bahagia ketika pulang ada tanda tanya besar dalam kepalanya. Dia kemudian mulai mencurigai suaminya. Esok hari mulai bertanya, hari kedua mulai bertengkar, besok-besoknya dia tidak bahagia. Dia menganggap dia bukanlah perempuan yang bahagia selama ini. Dia merasa ditipu oleh suaminya. Ini bahayanya. Mungkin ini tidak terjadi banyak, tapi saya yakin ini terjadi di beberapa orang. Maka, jika ingin mengenal apa yang suami kita kerjakan, apa yang dia punya, ketahuilah yang selayaknya. Begitu juga suami, berikanlah yang sepantasnya. Sahabat yang melakukan Allah, jadi jika ada yang bertanya, bolehkah istri atau wajibkah istri tahu penghasilan suami? Tentu jawabannya tidak wajib. Yang istri wajib tahu adalah nafkahnya berapa. Ya, apa yang suami berikan kepadanya. Begitu juga, bolehkah dia tahu? Boleh, tapi sepantasnya. Mari bersikap yang pantas. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Yang tepat, ini yang disebut khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.